Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal memberikan tutorial cara mendownload Debian 12 dengan menggunakan mirror dan juga bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Pertama, di sini pencet baru. Di sini kita ketik Faris server cek ya. Oh, diketik. Biar kamu tahu juga Faris server. Terus di sini ISO jangan langsung diisi di sini guys, karena kalau kita isi ISO di bagian sini dia bakal langsung ke bagian root, jadi nggak bisa download, nggak bisa ngisi dewet. Masuk ke Debian ini seperti biasa 2 GB ya, harusnya 20 GB. Sini bacanya terterang Faris server karena di sini udah ada yang menggunakan nama Faris server, jadi kita ganti Faris server uji coba. Langsung kita enter, sudah dibuat nih. Sekarang baru kita isi yang namanya ISO di bagian drive optic. Ambil, terus kita mulai dalam ya. Oke, jadi tujuannya saya membuat video tutorial ini karena banyak sekali teman-teman saya yang belum bisa mengerti cara mendownload Debian 12 menggunakan mirror. Betul? Iya kan yang lain. Oke. Di sini kita language, kita pilih English. Country of area kita pilih other, ininya regionnya Asia. Ini kita pilih Indonesia. United States dan American English. Guys, maaf di sini aja berisik aja guys, biasa guys. Ini saya bertujuan untuk ini tuh bisa untuk kelas dikhususkan untuk kelas 11 TKJ 1 dan juga kelas 11 TKJ yang lain, ataupun yang lain dari sekolah lain juga bisa ya. Atau mungkin kelas 12 yang lupa bisa. Kelas 10 yang mau belajar boleh. Kita root passwordnya kita pakai 1 aja karena biar gampang. Nah, samain aja passwordnya 1. Enak loh. Ini kita pilih manual. Oh. Nah, boleh. Yes. Nah, create. Ini kita 5 GB pertama untuk swap area. Ini kita logical. Beginning. Use as, pilih swap area. Oke. Bisa 16 GB. Kita ambil 10 GB. For home. Yes. Down setting. Ini lanjut. 6,5 GB ambil. Kita ini bagian boot table flagnya kita on in. Down. Finish. Oke, teman-teman, kita sudah menyiapkan 2 kliennya teman-teman. Di sini kalian kalau bisa diusahakan 2 klien ini sama-sama pakai mirror. Kita lihat NAT-nya. Ini bagian jaringan NAT semua ya. Mana ini? Lu bawa HP? Ya udah. Kita masuk lagi ke Debiannya. Oke, proses install ya agak lama lah ya. Kenapa pakai mirror? Karena biar kalian tidak lagi memasukkan repository-nya, tidak lagi mengedit repository-nya. Itu yang bikin kalian lama tuh. Apalagi kalau ada yang salah. Betul, Mas? Betul. Saya tidak pakai buku karena apa? Karena terbiasa dengan kesalahan. Lembut ya? Panas sama kamu? Dihapus mah dulu.
Tuh. Serosa. Hah? Nah, lama banget guys. Barangkali nggak suka ininya susunya buat gue. Pengen juga. Oke langsung instalasi media kita no. Nah ini mirror yang kita tadi. Kalau kalian nggak pakai mirror kalian bisa go back. Terus yes. Tapi kalau kalian mau pakai mirror bisa go back. Yes kan kalau nggak pakai mirror. Tapi kalau pakai mirror without a network no. Pilih terus kita pilih Australia. Yes. Kita pilih debian.org. Proxy kita skip, enter. Nih. Jadi juga saya bakal memberikan tutorial cara mensubnetting. Masih banyak yang belum bisa subnetting. Astagfirullahaladzim. Sabar. Gak usah. Gak usah lah. Udah biarin. Nah, survey kita no. Nah di sini sebenarnya kalian bisa aja sih bagian SSH atau web server kalian tuh bisa di ini, tapi karena kita butuhnya standar sistem utilities aja kita continue. Nih cara menghilangin bintangnya pakai spasi ya. Yo. ASJ administrasi sistem jaringan. Sudah. Oke. Ini masih proses loading. Proses loading. Sopan. Nih makan parfum lo. Duh, tuh ngomong. Ayo sih ngomong. Kacirimun. Yo kita grup bot loader kita yes. Deh. Ya kita tunggu lagi, ini lama banget ya. Ya emang agak gini sih. Kalau yang bikin males tuh ya gini nih. Bisik aja tuh ya, diam. Sian gitu. Coba deh. Oke, kita langsung continue. Ini kita reboot, berarti udah selesai ini. Kita reboot aja. Udah reboot selesai, let's go. Kita bagaimana cara mengkonfigurasi? Oke, gampang banget. Kita gak usah pakai buku juga bisa guys. Nah, bisa nih. Pertama, banget. Pertama kita masuk sebagai root. Kita passwordnya masukin. Nah, kita cek dulu nih. Apakah repositorinya udah benar? etc apt source apa ini salah? Nggak kelihatan boy. Bentar. Nah kita pasti ini kan ada yang salah. Nah ini kita sudah selesai. Coba kita ini yang paling atas kita hapus aja. Apt get update. Sebenarnya ini udah langsung ke update guys. Cuma kita biar nggak ini aja ya. Udah diupdate nih. Nah, langsung kita apt. Kan kita sekarang, nah yang harus kalian tahu, sebelum kalian masukin IP static, kalian harus install dulu. Karena ketika kalian sudah masukin IP, itu dia gak bakal bisa install guys.
Y. Lihat kalau ada cinta-cinta, ada warna cinta itu. Nah, ini udah cinta nih, ada warna cintanya. Warna merah. Gak apa-apa, gak masalah. Langsung kita nano etc network interface. Sekarang tadi kita udah bikin apa tadi, bikin apa itu, bikin IP-nya ya. Kita bakal bagaimana sih cara mensubnettingkannya ya, bentar. Kita masukin IP addressnya dulu. Untuk 68 titik berapa tadi saya dapat tuh IP ya? Jadi dapat IP 198 titik 18 titik 72. Oke, yuk lanjut. Di sini kita mendapatkan IP. Oke, jadi sekarang kita mendapatkan IP address di berapa tadi? Lupa ya. Tadi berapa? Lupa ya. Bentar. Kan. 18.72 kita harus tahu dulu kelipatan slash itu, kelipatan slashnya itu berapa. Slash 25 sama dengan 128 slash 26 64 dan slash 27 sama dengan 32. Betul? Betul. Sekarang bagaimana caranya menentukan NA, network address, broadcast, sama netmask? Caranya gimana? Caranya itu di sini hostnya kita ambil 72 dibagi 32 berapa? Kalkulator aja. Kalkulator habis cepet ah. Sabar. 72 dibagi 32. Sini 2 dikali 32 hasilnya 64. Nah, di sini untuk hostnya itu dibagi kelipatan slash dan hasilnya itu 2. Sebenarnya 2,11 gitu. Tapi kita ambil angka depannya aja, yaitu 2 dikali kelipatannya 32 untuk menentukan network address-nya. Network address sudah diketahui yaitu titik 64. Dan sini kita cara mencari broadcast. Broadcast kita tambah 32. Kenapa tambah 32? Terus dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Simpel aja. Jadi ketika 64 ditambah 32 itu nanti bakal masuk ke dalam network subnet selanjutnya. Jadi kita kurangi 1 untuk masuk ke broadcast gitu, teman-teman. Berapa ini hasilnya? 64 tambah 32 6. 3 tambah 6 9. 96 ya. Jadi broadcastnya itu 96. Sekarang cara nyari netmask. Ini udah jelas ya karena slash 24 ke atas jadi 255 titik. Nah, cara nentuin belakangnya. Jadi bentar. Iya ya, ini karena tadi 96 dikurangi 1. Lupa. Jadi hasilnya ini 95. Sorry. Ini tadi mana? Sini ya. Yang kalian harus perlu ketahui, maksimal alamat IP kelas C itu 256, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan netmask? IP maksimal alamat IP ini dikurangi dengan kelipatannya 32. Berapa? 4 2 2 224.
Sini sudah diketahui semua, mulai dari address, NA, broadcast, dan netmask. Langsung aja ke PC-nya. Oke. Jadi kita sudah diketahui ya. Gak usah ke sini mah. Bisa aja, oke, udah lanjut. Ini kita masuk net work dulu. Sebenarnya bebas ini tuh ya untuk urutan. Yang penting ada terdiri dari network, broadcast, dan netmask. 18 ya. Broadcast. Titik berapa ini? Tadi broadcastnya berapa? 95 ya. Yang terakhir itu adalah netmask. Kita save Windows X, Y, dan Enter. Sekarang kita restart. Caranya gimana? Caranya ini kita nano hilangin dulu. etc. Networking. Ntar ini kita kasih init dulu. Init tuh perintah untuk merestart ya. Init.d. Ini rekam jalankan. Oke. Terus kita restart. Oke, selesai. Coba kita cek caranya gimana. IPA. Itu kita lihat sudah dapat /27 dan hostnya 72. Lanjut. Kita ke nano etc. DHCP /dhcpd.config.conf. Nih, kita cari yang namanya Agility. Subnetnya ini kita pagar ini kita harus dihapus dulu ya. Untuk mengaktifkan perintahnya. Subnet itu kan berarti subnet itu adalah network address. Jadi ini kita masukin IP-nya, IP network address-nya 192.168. Titik berapa tadi? 18.64. Netmask udah oke lah, ini udah bener otomatis. Udah enggak otomatis sih, kebetulan. Terus kita pilih nih. Ini kan berarti antara dulu 108 titik 18 titik. Oke. Nah, di sini hostnya kan berarti dari 65 sampai dengan 94. Nah, jadi kita ambil di 66. Kenapa 66? Nanti kita jelasin. Sampai kita pilih sedikit aja dah, 69 deh. Karena kita butuh cuman 2 doang klien. Sekarang IP router tuh bisa masuk ke IP gateway ya. Bang, IP gateway kan rata-rata belakangnya 1. Kok lo 65? Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, bahwa IP router, IP gateway itu adalah IP host yang paling pertama. Jadi ini kan di subnetting ya. Otomatis tadi range hostnya itu dari 65 sampai 94 untuk host. Jadi kita untuk gateway kita ambil paling depan, ambil paling pertama. Kenapa enggak 1? Karena 1 enggak masuk ke dalam subnet kita gitu.
128.18.95 ya. Oke, Ctrl X Y. Oke, kita masuk ke default ISC Jangan lupa sholat. DHCP server. Nah ini guys, nah ini gimana bang? Iya udah ini gimana bang? INTF 4 nya kita harus isi apa nih? Isinya gimana? Isinya kita lihat sini. Saya Ctrl X dulu. Lihat if A. Sini ada yang namanya ENP0 S3 itu bagian setup. Kita masukin itu. ENP0 S3 ini kan Windows X Y. Enter. Terus kita apa namanya itu, kita restart ya. Perintahnya sama etc init .d slash Oke, kita ini di belakangnya kasih restart. Enter. Nah, berhasil. Oke, langsung kita masuk ke kliennya. Ini ada si botak kemudian guys. Santai-santai. Masuk ke klien 1. Sebelum kita masuk, kita ganti dulu nih si jaringan. Dari NAT pindah ke adaptor hanya host. Ether 1 aja. Ini juga samain. Hanya host Ether 1. Ini juga hanya host Ether 1. Lanjut kita cek dulu di sini di bagian jaringan. Ini masih difungsikan. Kita harus di nonaktifkan dulu. Kan? Nah, sudah langsung masuk lagi. Kita coba masuk lagi ke bagian server ya. Karena baru kita refresh. Kita restart lagi. Sudah, bentar lagi. Ini tinggal ngambil IP doang. Terus kita login ke akun klien. Langsung aja 2. Satu-satu dulu deh, takut nge-lag. Nah, ini klien 1. Ini server. Oke nih. Ini untuk masuk ke server klien 1 ya. Kita coba sebelum kita restart, liatin IP-nya /24 ya. Nih, kita restart dulu nih. Kita restart dulu. Kita lihat apakah IP-nya sudah masuk. Yes, belum. Jika belum, oke, sabar. Jika belum, coba kita restart lagi sini. Ini sudah restart ya. Klien 1 coba kita restart lagi. Ini sering banget kalian tuh gagal di sini. Bukan gagal sih, lebih karena kurang sabar. Tuh, kita lihat flashnya masih 24. Kita cabut dulu. Kita cabut dulu. Kita tadi pakai klien berapa? Klien 1 ya. Cabut dulu adapternya. Kita masukin lagi. Kita restart lagi.
apa guys, ini emang agak lama guys. If nah ini sudah masuk nih, berarti sudah masuk di IP 192.168.18.66. Klien 1 berhasil. Coba kita langsung ping aja deh. Ping ke server 168.18.72. Ya bisa ya di sini. Cara menghentikan ini kita Ctrl C. Klien ke server berhasil. Kita lihat server ke klien. Titik berapa tadi tuh? 18.66. Oke, server ke klien berhasil. Kita lanjut ya. Dari server 1 coba ke klien 2 ya. Login. Ini masih /24 ya. etc init d. Kita cek lagi. Oke, masih /24. Kita sama halnya. Cabut dulu klien 2 tadi ya. Terus kita pilih klien 2 lagi. Start lagi. Dan kita lihat dulu. Dan kita lihat IP-nya. Boom, masih belum. Ini mah cuma buat tutorial. Kita masih belum ya teman-teman. Coba kita clear dulu. Apa? Ini kita belum nih. Nah, ini sudah selesai nih. Yeay. Kita dapat nih di 67/27. Mau kita ping, guys. Gua mah kalau bilang besok panjang. Dari klien ke klien. Ya mau balik ini. Balik ini gue enggak. Demi Allah nih. Sok tuh. 19.66. Klien ke klien kita lihat berhasil. Enggak mau. Epo. Ke server. Bungkus. Berhasil juga. Jadi kesimpulannya teman-teman, udah berhasil sih ini. Coba kita ping ke 67 ya. Ya berhasil juga. Oke, selesai. Jadi teman-teman ya gitu aja cara saya memberikan tutorial yang sangat baik dan benar. Jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, dan jangan lupa bersyukur. Oke, sekian. Jika kalian tadi ada kesalahan, mungkin tadi kayak seperti saya kesusahan dapetin IP, itu kalian colok cabut aja di sini nih, pindahin ke NAT, terus masuk, terus di restart, terus pindahin lagi ke sini, restart lagi, itu pasti bisa dapet guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.